Masih bersama Prameswara FM Lamongan. Kita simak ajang selanjutnya. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Selamat pagi untuk Anda Sobat Prameswara. Senang Arik bisa kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini di ajang Semangat Pagi. Dan kali ini Sobat Prameswara, Arik tidak sendiri di studio karena kedatangan Kepala Dinas Kesehatan Lamongan Bapak Taufik Hidayat yang kali ini akan ngobrol juga bersama dengan Ibu Yuda Titi Lestiorini. Ini sebagai kasih Promkes ya yang ada di Lamongan. Dan untuk tema yang akan kita obrolin di talk show kali ini yaitu tentang mengenal dan mengantisipasi virus corona atau COVID-19 di kesempatan hari ini. Langsung kita sapa Bapak Taufik Hidayat. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi sahabat Prameswara juga semua. Sehat semua, bugar, ceria, produktif megilan. Nah ini kayaknya jadi jargon tersendiri ya Pak ya? Iya, itu jargon germas. Jargon. Iya. Nah, untuk ngobrolin soal temanya juga, karena Baik. memang ini lagi apa ya, gencar di mana-mana. Betul, ya. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di beberapa Seluruh negara. dunia. Hampir Seluruh dunia. Iya. Ini siaga ya, Iya, bisa dibilang siaga. seperti itu? Harus seperti itu. Harus, tetapi tidak boleh panik. Tidak boleh. Harus tetap waspada, siaga. Karena kalau tidak siap, tidak siaga, tidak hanya berakibat di seluruh dunia, bisa sampai ke akhirat nanti kalau tidak ditolong. Meninggal ya. Iya, artinya begitu. Nah ini virus corona Bapak Iya. Taufik, karena memang kejadian ini juga cukup apa ya, istilahnya cukup bombastis juga di Indonesia, bahkan warga Lamongan khususnya mereka sangat iya. Berhati-hati. Betul. Saking hati-hatinya ini jadi ekstrim. Banyak yang akhirnya menggunakan masker terlalu berlebihan atau membeli masker secara berlebihan ini. Borong-borong masker dan lain sebagainya. Jadi memang corona ini ketika terjadi penyebarannya begitu cepat dan begitu luas. Tapi yang perlu saya ingatkan sahabat Prameswara semua bahwa penyakit yang disebabkan karena virus corona ini bisa dicegah dan bisa ditanggulangi serta ditangani. Ini yang sangat penting. Iya. Maka yang penting bagi kita adalah punya ilmu untuk mencegah. Di situ saja. Secara umum semua penyakit infeksi itu sama standar pencegahannya. Termasuk corona. Kalau kita lihat yang mirip-mirip corona, MERS, SARS itu kan kematiannya sangat tinggi. 40-10% dari kasusnya. Tapi untuk ini 2-3% saja, tidak terlalu banyak. Tetapi memang kita harus punya ilmu untuk mencegah dan mudah sekali. Dan itu standar untuk penyakit menular secara umum. Ya. Jadi penyakit menular ini akan cepat menyebar. Khususnya adalah ketika penularannya melalui udara, airborne. Droplet infection namanya. Apa yang kita keluar dari batuk dan bersin itu akan menjadi sumber penularan. Itu akan cepat menular. Tetapi bisa cepat dicegah. Yang kedua adalah biasanya penularan itu juga kebanyakan melalui mulut kita, melalui hidung kita, melalui mata kita. Itu adalah tubuh kita yang terbuka di situ. Mata kan terbuka, hidung terbuka, artinya terbuka dengan mukosa yang ada di tubuh langsung. Mulut kita. Dan yang bersentuhan sangat banyak perannya adalah tangan. Iya. Ya, makanya ini. Jadi untuk pencegahan adalah yang pertama bagaimana virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Tidak hanya virus corona saja. Semua virus, semua penyakit infeksi itu akan mudah tertular. Maka pencegahannya jangan sampai virus itu menular ke kita. Nah,
Tidak menular caranya bagaimana? Satu, perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu kebiasaan yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing, semuanya saja untuk kesehatan, untuk penyakit infeksi. Cuci tangan dengan standar yang benar. Ini yang paling penting. Kemudian kalau kita batuk, perilaku batuk yang betul. Nah, karena kita kalau melihat orang batuk itu kadang kan seenak sendiri. Dikeras-keraskan bahkan, apalagi kalau di sebelahnya ini sentimen musuh, malah dikeras-keraskan di sebelahnya gitu ya. Nah, ada perilaku batuk. Nah, pertama cuci tangan. Kuman di tangan kita kan untuk macam-macam. Persentuhan dengan hal, kalau ingus kita ada virus, ada penyakitnya, kita ngusap ingus. Mulut kita batuk, ngusap mulut. Ini di tangan kita itu ada. Bahkan kalau ada orang yang tangannya terkontaminasi virus, kemudian dia pegang sesuatu itu kita pegang, virusnya, penyakitnya jadi ke kita, pindah ke kita juga. Maka membersihkan tangan dengan standar itulah yang harus dilakukan. Dibiasakan dan dibudayakan, tidak hanya ketika ada masalah corona. Ya, karena penyakit tidak hanya corona, nanti ya macam-macam. Penyakit kita banyak kan di paru-paru, di dada kita, sama di perut kita. Itu tangan kita kuncinya untuk mencegah masuk. Di situ Ibu. Iya, ini bicara tentang tangan ya. Nanti ada perilaku batuk, terutama sama orang yang sentimen tadi batuknya. Batuknya dikeras-kerasin. Iya. Ini merangkum Pak Taufik bilang bahwa memang ya itu tadi tidak hanya corona sebenarnya. Betul. Kan? Iya. Penyakit yang seharusnya bisa dicegah betul. dengan melakukan mencuci tangan. Betul, khususnya penyakit yang masuk ke mulut ini, sama ke hidung, itu kan ke paru-paru sama ke perut. Semua penyakit itu cuci tangan ini yang harus dibudayakan. Dengan benar. Iya. Dengan benar tentunya, ya nggak asal-asalan. Betul, kalau boleh dibalik. Cuci tangan bukan kewajiban, cuci tangan adalah kebutuhan. Nah, mungkin seperti itu harusnya jargonnya. Oke. Cuci tangan adalah kebutuhan. Gitu ya. Cuci tangan harus pakai sabun dan air mengalir, seperti itu cara-caranya? Intinya begini, kuman itu akan mati dengan beberapa hal. Satu adalah kalau dia pelapisnya lemak kuman itu, maka dengan pelarut zat yang melarutkan lemak dia akan hancur. Yang kedua dengan deterjen. Kita kan di rumah pasti tahu deterjen banyak, sabun dan lain. Yang kedua adalah antiseptik, pembersih dan pembunuh kuman. 3 hal itu. Jadi kita sarankan ketika cuci tangan dengan menggunakan itu. Dan harus merata di tangan kita. Tidak hanya merata, ada satu lagi. Waktunya harus minimal 60 detik. Waduh, harus dihitung sekian Betul. detik. Makanya biar menarik kita kan ada senam, lagu cuci tangan. Tujuannya itu adalah biar merata dan waktunya minimal 60 detik. Nanti diperagakan ya Pak Taufik? Bisa. Nggak ada sabunnya nih ya. Ya, saya tidak hanya bisa memperagakan cuci tangan, cuci mulut, cuci kaki pun bisa. Nah ini memang cukup menarik ya kalau kita bahas corona saja, ini akan merantak kemana-mana. Salah satunya yaitu perilaku mencuci tangan saja, ini bisa berdampak positif juga untuk kesehatan, untuk menjaga daya tahan tubuh seseorang juga. Dan kita tahu kalau kita tidak sakit, tentu kalau anak-anak akan tidak mengganggu pertumbuhannya. Jadi cuci tangan untuk anak-anak harus mulai. Mungkin sekolah-sekolah ini sekarang alhamdulillah sudah ada fasilitas cuci tangannya. Ini luar biasa. Betul ya, sekarang di Lamongan sudah ada seperti itu. Jadi kalau pada orang tua, kalau dia tidak sakit tentu lebih produktif. Nah ini yang kita harapkan seperti itu. Iya. Mohon maaf, 60 detik maksudnya, dengan 60 detik itu kuman itu hancur dan mati. Kalau dilakukan di bawah 60 detik, dia masih setengah mati. Takutnya nanti hidup kembali. Betul. Makanya harus standarnya merata seluruh tangan, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela tangan, dan harus 60 detik minimal. Seperti itu. Oke, nanti diperagakan ya Pak Taufik ya. Siap Komandan. Jadi untuk Anda Sobat Purwansara, di kesempatan hari ini tentunya banyak hal yang akan kita bincangkan bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Lamongan Bapak Taufik Hidayat. Jadi untuk Anda tetap stay tune terus di 103,9 Purwansara FM Lamongan. 103,9 FM
Promosora 103,9 FM The Family Radio Station. Terima kasih tentunya untuk Anda Sobat Tronasara masih di ajang Semangat Pagi. Dan juga Arik juga masih bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Lamongan. Kita ngobrolin lagi soal corona yang memang disinyalir ini bertambah lagi menjadi 27 orang yang dinyatakan sebagai pasien positif COVID-19. Jadi 23 WNI dan ada 4 orang WNA. Jadi sebelumnya memang hari Senin kemarin ini tercatat ada 19 orang yang dinyatakan positif tertular virus corona dan ini pun bertambah menjadi 27 orang yang dinyatakan positif pasien COVID-19. Nah ini cukup menarik memang di Indonesia khususnya awal mula akhirnya Indonesia dinyatakan bahwa ada orang yang suspek terkena virus corona. Awalnya ini adalah seseorang yang berdansa dengan WNA. Ini Pak Taufik mungkin bisa menjelaskan ya. Kalau tadi kita sempat ngomongin soal droplet. Betul ya. Nah, ini gimana Pak? Ya. Apakah memang secepat itu? Betul. Jadi penularan yang cepat terjadi ketika itu keluar dari seorang sumber penularan melalui batuk atau bersinnya, di mana batuk bersinnya ini kalau kita berhadapan dengan jarak yang cukup dekat, yang memungkinkan menghirup udara dan droplet yang tadi dibatukkan dan dibersihkan atau dia bicara kemudian basa kasare nek Jawa iku muncrat gitu ya. Kemudian masuk ke kita. Masuk itu kan bisa mata kita yang terbuka, hidung kita dan mulut kita ya terhisap, maka kita akan tertular. Nah, ketika tertular, awal-awal kita tidak merasa sakit. Ya, karena ada masa inkubasi. Di mana inkubasi ini ada 2 hal nanti munculnya. Orang ini kumannya tadi kalah oleh daya tahan tubuhnya atau daya tubuhnya yang kalah oleh kumannya. Maka muncul dia sembuh sendiri atau dia akan sakit. Nah, ketika masa periode inkubasi ketika dia tidak merasa sakit yang cukup berat tadi, karena awalnya cukup seperti flu batuk pilek biasa. Iya, panas gitu ya. Pertama bersin-bersin, batuk-batuk, kemudian ada panas-panas dan berlanjut sesak. Jadi ini hampir sama dengan influenza, cuma pada corona ini progresnya cukup cepat dan ke arah yang perlu diwaspadai adalah sesak. Nah, ketika tidak muncul sesak, gejala-gejala yang berat, ini kan orang ini bisa bepergian kemana-mana. Bisa naik pesawat, bisa di kerumunan, bisa apa. Lah ini yang perlu himbauan kepada semua hal, maka perilaku hidup bersih sehat, cara batuk itu harus diterapkan tidak hanya pada corona. Artinya begini, nek sakit, batuk, pilek, yo nggak yo masker. Kalau sakit ya? Iya. Jangan orang yang sehat dimaskeri semua, ini kebalik ya. Jadi siapapun kalau di rumah, dimanapun sakit, batuk, pilek, ya pakai masker. Sebab apapun, pokoknya sebaiknya itu. Kenapa? Menolong di keliling kita agar tidak tertular dari kita. Seperti itu Bu. Yang kedua, kalau memang ada seperti ini, yang utama adalah perilaku batuk. Ya, andaikan waktu itu batuk mendadak nggak bawa masker, ya batuk itu jangan terbuka. Jadi kalau boleh, kalau enggak ada masker ya ada sapu tangan, ada tisu. Kemudian ada mungkin kalau tidak boleh ke arah lengan samping ditempelkan ke baju. Sehingga droplet yang keluar tadi menempel di baju kita. Ya, tapi baju kita ya harus dijaga ya seperti itu. Kemudian selalu sering cuci tangan. Mau dan akan melakukan sesuatu. Ini harus cuci tangan untuk mencegah itu ya. Kita tidak tahu bahwa tadi ada orang yang tangannya itu mengandung penyakit, dia pegang gagang mobil atau gagang pintu, kemudian kita memegangnya. Itu sudah transfer kuman. Nanti kalau kita mengusap mulut, mengusap hidung, mengusap mata, dia bisa masuk lewat itu. Jadi ini, dan yang paling penting adalah jaga daya tahan tubuh. Ini virus. Virus itu nggak ada membunuh virus, tidak ada. Obat membunuh virus tidak ada. Tetapi yang bisa membunuh virus adalah daya tubuh kita. Nah, daya tahan tubuh kita ini yang harus kita push, kita tingkatkan pada puncaknya. Ini harus disetting tidak hanya
Ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu adalah kita istirahat cukup, germas, minum jamu, makanan bergizi, gizi seimbang. Ini jangka pendek. Ya, tetapi jangka panjangnya jangan stunting. Makan bergizi ketika 1000 hari kehamilan, 1000 hari kehidupan awal. Jadi hamil sampai 2 tahun, bergizi banyak ikan. Maka apa? Daya tahan tubuh, produk dalam tubuhnya ini bakalnya akan hebat. Sehingga tidak mudah terinfeksi. Nah, ditunjang lagi imunisasi. Jadi daya tahan tubuh alami dari tubuh kita itu ada, tapi tambahan tadi harus imunisasi ini mendorong, memunculkan. Jadi imunisasi adalah memicu daya tahan tubuh dengan rangsangan vaksin dari luar. Akhirnya muncul daya tahan itu terhadap penyakit yang divaksinasi tadi. Seumur hidup dia akan terjaga. Kemudian ditambah lagi juga bisanya dari ibu yang terimunisasi dengan baik muncul kekebalan, itu bisa diturunkan ke anaknya. Makanya ada TT hamil, TT JPW, itu tidak lain adalah anak biar terlindung terhadap penyakit infeksi. Jadi daya tahan tubuh, cegah penularan kuman dengan perilaku yang baik, dengan masker. Kalau umpamanya saat ini ya jangan ngelencer ke Wuhan gitu, karena berarti marani, jangan ke Itali. Dan ini semua umpamanya, mohon maaf, pada orang-orang yang mengadakan sebuah tur kelompok, ini mereka harus betul-betul menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak hanya pada corona ini. Karena kita tidak menutup kemungkinan habis ngelencer dari mana berapa hari, umpamanya pulang batuk semua. Karena di situ ada yang batuk satu. Itu loh umpamanya. Jadi itu harus diterapkan walaupun tidak ada virus corona. Sehingga kesehatan terjaga. Jadi ya ngelencer-ngelencer untuk dikurangin yang luar negeri gitu aja ya. Dikelengi di CI2E gitu. Dan salah satu jangka pendek untuk mempertahankan daya tubuh adalah minum jamu. Ini yang sekarang kita gerakan. Cuma jamunya harus jamu yang betul. Nah, ini. Iya, karena banyak jamu beredar di luar ternyata isinya bukan jamu. Isinya adalah zat-zat kimia, zat-zat yang berbahaya dicampurkan. Nah, jamu itu ada, kalau ingin menguji jamu ini asli enggak, salah satunya, kasarannya ya, kasarannya orang awam. Kalau saya minum jamu, habis minum jamu rasanya cespleng, itu insya Allah bukan jamu sungguhan. Pasti ada zat kimianya. Jamu itu kalau diminum tidak langsung cesplong terus langsung larinya kena, enggak. Tetapi ketika kita minum jamu dengan betul setiap hari secara rutin, maka daya tahan tubuh kita itu akan lebih bagus, kesehatan kita lebih fit. Tapi tidak ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk iya. Ya. Jadi kalau ada orang jual jamu dimanapun, modelnya apa sekarang yang kita curigai kan cairan dan udek-udekan itu. Kalau diminum langsung seger, gak pegel-pegeli langsung hilang, hati-hati. Ya, itu berarti insya Allah di dalamnya kemungkinan ada zat kimianya. Ini sangat berbahaya. Mohon maaf, ini saya cerita. Tadi malam ada pasien datang. Pak, kok lemes? Ya dok, tapi wis sehat. Loh, kok wis sehat? Iya. Saya cuci darah sudah 18 bulan, hampir 2 tahun dok. Wah alhamdulillah Pak, dengan cuci darah kondisi jenengan kayak ini, jenengan termasuk beruntung. Ya apa cerita nih sama ini kok cuci darah? Cerita Bu. Ternyata dia kesukanya adalah itu tadi. Minum jamu yang tidak betul, ditambahi, mohon maaf, ada minuman-minuman yang berenergi, yang reklamanya luar biasa, dicampur itu dia. Pagi sore. Ternyata langsung kreatinnya tinggi sampai 21 dan dia harus cuci darah sampai sekarang hampir 2 tahun. Tapi alhamdulillah sehat. Kalau zaman dulu Bu seperti ini sudah meninggal karena tidak ada hemodialisis di mana-mana. Sekarang kita bersyukur ada alat cuci darah di mana-mana. Ini sangat membantu untuk memperpanjang usia. Tapi kita kan ingin hidup bagaimana membuat orang Lamongan tidak sakit. Tidak hanya memperpanjang usia. Artinya usia panjang tapi produktif, itu yang kita cari. Nah yang kita cari adalah germas, preventif dan promotif. Begitu Bu. Corona. Memang nyerempetnya ini sangat panjang ya. Betul. Karena memang panjang dan lebar. Panjang dan iya. lebar.
keliling nanti Pak ya. Nanti keliling juga. Nah ini virus corona atau COVID-19 yang bahkan sudah masuk ke Indonesia sebenarnya ditanggapi dengan tenang saja. Iya, karena betul, memang daya tahan tubuh seseorang ini bisa dijaga Betul. sedini mungkin. Iya. Tadi Pak Taufik bilang bahwa bahkan dari awal 1000 hari pertama Kehidupan itu bisa bisa. dibentuk. Jadi tidak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Iya. Iya. Tidak ujuk-ujuk. Tiba-tiba sekarang ada virus corona baru minum jamu, Iya. baru minum makan makanan yang betul. sehat seperti Iya. itu. Sebenarnya tidak dibenarkan. Boleh. Tapi boleh dalam jangka pendek adalah vitamin, protein tinggi, cukup istirahat, jangan merokok, minum jamu dalam keadaan darurat dilakukan itu boleh. Tapi ingat, itu tidak menyembuhkan penyakit, tetapi meningkatkan daya tahan tubuh yang kita berharap dan berdoa cek menang lawan penyakit. Gitu doa aja. Gitu aja. Iya. Karena memang kalau daya tahan tubuhnya kuat, nanti kumannya Iya. juga akan Kalah. sendiri. Betul, kalah betul. Oke. Iya. Nanti kita bahas lagi Sobat Prameswara tapi dengan narasumber yang berbeda. Siap. Nanti dengan ada Pak Bambang, Pak ada Dr. Dokter Bambang, Bambang. ada juga Bu Yuda yang nanti mungkin bisa kita share informasi dari beliau. Jadi untuk Anda Sobat Prameswara tetap stay tune terus di 103,9 Prameswara FM Lamongan. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Nah untuk Anda Sobat Prameswara, kalau tadi Pak Taufik bilang bahwa memang ada cara yang harus dilakukan, salah satunya yaitu dengan menerapkan cuci tangan. Ini cara yang sederhana namun ternyata berdampak positif ya, apalagi untuk kesehatan kita. Nah, ini cara mencuci tangan nanti Anda bisa lihat di laman Facebooknya Prameswara. Nanti Arik share di situ. Cukup menarik juga karena dari musiknya aja ini musik TikToknya. Kita lanjut ngobrol dengan Pak Dokter Bambang. Selamat pagi menjelang siang ya ini. Pak Bambang apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Aduh, ini kayaknya tambah seger, tambah ganteng. Ini datang ke sini lagi. Sering ketemu juga ya sama Arik di sini. Kali ini kita ngomongin soal corona yang sudah datang ke Indonesia ya Pak ya. Tapi tadi Pak Taufik bilang nggak usah panik, tenang aja. Tergantung dengan daya tahan kita. Kalau daya tahannya kuat, maka kumannya juga akan kalah. Nah, Pak Bambang mungkin ingin menambahkan informasi ke Sobat Prameswara. Baik, saya tambahi tadi Sobat Prameswara yang saya muliakan, yang berbahagia. Ini saya menyampaikan bahwa khusus untuk coronavirus ini ada namanya periode inkubasi. Iya. Ya, masa inkubasi ada. Ini kalau secara teori memang ada berkisar antara 1 sampai 12,5 hari. 12,5 hari. Nggih. Kenapa ada setengahnya itu Pak? Nah ini penelitiannya. Akhirnya di rata-rata medianya 5 sampai 6 hari. Tapi ini tetap masih akan disempurnakan kembali ya sesuai dengan data-data yang baru. Untuk mode penularannya memang sekali lagi melalui droplet. Ya, droplet infeksi berarti ada percikan-percikan ludah yang keluar pada saat kita bersin atau kita berbicara. Iya. Ya, seperti itu ya. Awal memang penularannya itu dari hewan ke orang, Bu. Tapi sekarang ini sudah dari orang ke orang ya. Namanya zoonosis. Dan sekali lagi perlu diketahui bahwa sampai saat ini belum ada obat atau vaksin khusus untuk mencegah itu, tapi baru ada langkah-langkah pendukung saja. Salah satunya tadi adalah ber-PHBS dan pakai suplemen ya. Suplemen seperti ada jamu dan sebagainya. Iya. Ya gara-gara ini akhirnya pasaran banyak yang sulit mencari untuk jamu-jamuan. Jadi wedang jahe sekarang sudah mahal Bu, Iya, dan sulit benar. sekali. Ya. Karena memang tadi bahwa sempat ada hal-hal yang harus dilakukan, salah satunya yaitu menjaga daya tahan tubuh sehingga Betul. masyarakat di luar sana akhirnya minum
Iya. seperti herbal. Nggih, herbal. Suplemen, Bu. Nggih. Suplemen herbal Nggih. dan salah satunya yaitu jahe merah. Jahe merah. Harganya juga sempat naik ini Pak Iya. Bambang. Saya kalau ingin cari kopi jahe sulit sekali. Hanya kopi white kopi aja yang ada. Aduh. Kopi jahe sulit, karena jahenya dasar. Nah, ini tadi bahkan sempat dibicarakan juga mengenai tentang gejala-gejala dari virus corona. Kalau gejala klinisnya hampir sama dengan flu. Salah satunya demam, terus juga ya hampir sama. Namun yang membedakan ini jangka waktunya yang ada sekitar 12,5 hari tadi. Ini perbedaannya apa sih Pak? Masa inkubasi itu masa mulai masuknya virus atau kuman sampai menimbulkan gejala. Ada yang 1 hari sudah masuk, sudah menimbulkan gejala. Ada yang ber-13 hari baru menimbulkan gejala. Jadi berbeda-beda, itu tergantung daripada daya tahan tubuh orang tersebut pada saat kuman masuk. Semakin kuat, semakin lama dia akan memunculkan gejala. Dan kadang-kadang juga sampai tidak menimbulkan gejala juga, ada juga seperti itu. Jadi kalau daya tahan tubuh kita sudah bagus, insya Allah nanti minimal kita kena tapi yang ringan sekali. Ada level tersendirinya berarti, mulai dari ringan hingga sedang bahkan parah. Betul ya. Jadi dimulai pertama ya memang ada batuk, pilek dan sebagainya, gejala pernapasan itu dan demam. Ya. Ada pileknya, badan mulai lemes, sebagainya, tidak enak makan, mual-mual, diare, sakit kepala. Tuh, awal-awal seperti itu. Tapi kalau daya tubuh orang tersebut misalkan bagus dan sebagainya, hanya berhenti sampai di situ Bu. Karena virus self limiting, akhirnya apa? Bisa sembuh dengan sendiri. Nah, itu apa kuncinya adalah daya tahan tubuh, sekali lagi seperti itu. Oke. Jadi memang daya tahan tubuh ini menentukan kesehatan seseorang ya. Betul. Jadi nggak usah takut gitu ya Pak Bambang ya. Nggak usah takut, nggak usah panik dan nggak usah takut. Benar. Kalau batuk pilek biasa, insya Allah nanti kalau daya tubuh kita bagus, insya Allah nggak sampai berlanjut yang kalau selanjutnya kan bisa sampai ke radang paru-paru, pneumonia dan sebagainya. Itu kalau daya tahan tubuh kita jelek, tapi daya tubuh kita bagus, insya Allah saya jamin Bu, nggak akan sampai ke sana. Nah ini kalau sempat baca di beberapa media online gitu, bahwa memang ada seseorang yang dinyatakan suspek corona, tapi juga sebelumnya memiliki riwayat penyakit paru-paru, dan dia meninggal. Ternyata informasi yang beredar ini bisa dibilang rancu gitu. Nyampainya ke masyarakat ini karena corona, tapi sebenarnya karena bukan corona. Karena paru-paru. Paru-paru pneumonia ada 2 Bu, ada virus, ada baksil. Ya, yang di sini pneumonia ada virus. Dari corona ini. Sedangkan yang meninggal itu adalah pneumonia baksil. Ada baksil pneumococcus namanya. Itu yang untuk menyerang paru-paru, muncul penyakit yang namanya pneumonia. Jadi perlu diluruskan ya Pak Bambang ya. Ini nyampainya ke masyarakat kadang cuma setengah-setengah. Oleh karena itu memang diperlukan ada semacam humas untuk memberikan penerangan kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti itu perlu diluruskan sehingga masyarakat tidak rancu dalam menerima. Sekarang banyak sekali ya medsos yang hampir semuanya hoax, itu. Jadi pinter-pinternya kita dalam rangka menyaring medsos yang masuk. Kalau tidak ada seperti coronavirus, ini coronavirusnya yang punya ranah adalah Kementerian Kesehatan. Jadi siapapun yang berbicara di situ nggak usah percaya. Walaupun itu katakan ada BM, ada ini dan sebagainya. Kalau tidak dari Kementerian Kesehatan, sekali lagi jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Mungkin Bu Yuda ingin menambahkan informasi. Terima kasih, sahabat Prameswara. Sudah panjang lebar tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Pak Dr. Taufik Hidayat, juga Pak Dr. Bambang selaku Kabid P2 yang menangani anti corona ini Bu ya. Sahabat Prameswara, perlu kami sampaikan untuk cara cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang benar. Ini ada 6 langkah mencuci tangan untuk cegah anti corona. Yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dan arah memutar. Kemudian yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung
tangan secara bergantian. Kemudian yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Kemudian yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Sekitar 60 detik untuk membunuh kuman. Jadi ada juga 5 waktu penting untuk cuci tangan pakai sabun, sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, dan setelah beraktivitas. Barangkali itu, sahabat Prameswara, mari kita budayakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dengan 6 langkah, sehingga nanti kita terbebas dari corona dan daya tahan tubuh kita tingkatkan dengan makan makanan bergizi. Dan juga minuman tradisional bisa dari jahe, kemudian serai, kemudian kunyit, temulawak, bisa kita siapkan sendiri di rumah tanpa beli. Iya, apotik di apotik rumah ya. Nah, ini karena memang tadi Bu Yuda bilang harus menggunakan sabun. Pak Taufik tadi juga sempat bilang, kenapa sih harus menggunakan sabun, Bu? Untuk membunuh kumannya tadi. Jadi kumannya dengan kita menggunakan sabun, kemudian dalam jangka waktu 60 detik dengan 6 langkah, kumannya akan hilang di tangan. Tapi kalau sebelum 60 detik kita sudah epiak-epiak cuci tangan, hanya dicelupkan Pakai air aja. gini ada. Kobokan gitu, Pak? Bu? Itu masih ada kumannya banyak menempel. Biasanya kalau ke warung-warung Bisa nasi gitu kan menyebabkan pakai infeksi. kobokan ya. Sumber penularan di situ. Iya. Oke. Jadi memang cara itu tadi, kobokan itu tadi tidak disarankan Tidak ya? disarankan. Sebaiknya pakai air mengalir dan pakai sabun dan 6 langkah. Dan 60 harus detik, sesuai itu sesuai tadi. langkahnya. Cara-caranya. Nggih. Itu baru Sudah dari maksimal. Kemenkes. Nggih. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Bambang tadi, kalau memang kita minta informasi, kita bisa buka websitenya Kemenkes, www.kemenkes.go.id. Nah, itu pastinya tidak hoax ya, Nggih, tidak langsung. berita bohong. Iya, langsung Oke. www.kemenkes.go.id. Nah, ini untuk Sobat Prameswara yang mungkin selama ini dapat informasinya kurang tepat ya. Anda bisa langsung cek di Kemenkes. www.kemenkes.go.id. Oke, jadi www.kemenkes.go.id. bisa lebih tahu lagi. Nah, tadi juga sempat ngomongin soal etika batuk. Karena droplet tadi ada hubungannya juga ya Pak Bambang ya dengan seseorang yang tiba-tiba batuk terus tidak ditutup secara benar. Ini juga bisa menularkan tidak hanya corona sebenarnya. Batuk pilek aja juga bisa nular ya Bu ya. Ini gimana? Tata cara atau etikanya yang benar? Etika yang benar kalau batuk itu sebaiknya harus pakai masker sebetulnya itu ya. Tapi kalau nggak punya nih Pak, nggak punya masker maka mahal sekarang masker. sekali lagi batuk itu adalah dengan kedua telapak tangan ini ditutupkan dan kita tidak berdepan, kita harus menengok kanan atau kiri di mana di situ tidak ada orang. Jadi katakanlah depan ada orang kita belok kiri. Kiri ada orang, depan ada orang kita belok kanan. Depan belakang ada orang. Ada orang kita kedua yang menutup seperti itu ya. Nah, dan setelah itu selesai nanti segera kita langsung cuci tangan Bu, membersihkan seperti itu sehingga kuman atau virus yang ada di tangan kita ini sudah nggak bisa menular kepada yang lain. Nah biasanya nih Pak ya, seseorang yang spontan ya, tiba-tiba batuk nih, langsung karena nggak bawa tisu, ya langsung spontan menggunakan tangan atau nggak sempet menggunakan lengan, setelah batuk megang tempat tempat umum. Nah ini pastinya juga penularannya juga cepat. Iya. Kalau corona memang itu, jadi virus yang menularkan secara melalui alat bantu tadi itu hanya virus corona ya, virus corona, sehingga dimanapun kalau kita pegang daun pintu kemudian ada yang orang pegang lagi maka dia akan tertular, virusnya terbawa lah. Pada saat terbawa ini kemudian kan kadang-kadang kita gosok-gosok pegang wajah kita, hidung kita, ada mungkin gatel ya dan sebagainya lah, ucek-ucek ya, mata dan sebagainya. Nah itu
langsung menular, Pak. Tanpa disadari ya. Jadi oleh karena itu ada memang di website itu ada bahwa ada sekarang ini beberapa kantor-kantor melarang tidak diperbolehkan pegang wajah, pegang sebelum cuci tangan. Nah, sehingga banyak yang seperti itu. Jadi memang dampaknya dari cara sederhana yaitu mencuci tangan, menggunakan air, menggunakan sabun, dan kalau misalkan menggunakan hand sanitizer yang sekarang ini juga banyak ya di pasaran, ini juga maksimal nggak sih untuk penggunaannya gitu? Kalau misalkan nggak menemukan toilet nih, gimana nih? Pak Yuda. Maksimal Bu, sama. Sama. Jadi kalau misalkan tidak bisa cuci tangan menggunakan air dan sabun, bisa menggunakan Sebagai alternatif kedua. Kalau alternatif pertama ya tetap cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir dengan 6 langkah. Untuk sebagai second opinion, pakai hand sanitizer. karena bisa dibawa kemana-mana ya, lebih praktis juga. Praktis. Nah, kalau saat ini banyak sekali di antara kita yang juga menggunakan masker, walaupun untuk tempat aktivitas, tempat-tempat di tempat-tempat ramai, seperti salah satunya yaitu di kendaraan umum nih Bu. Kayaknya semuanya rata-rata juga pakai masker gitu, karena tempat umum di bus ini cukup banyak orang-orang yang ya itu tadi harus mau tidak mau bersentuhan dengan orang banyak. Ini benar-benar ada cara-cara yang bisa di-share ke Sobat Purwongsara untuk penggunaan masker itu sendiri? Penggunaan masker digunakan ketika kita sakit saja. Jadi ketika sudah mulai flu, itu biar kita tidak menularkan ke orang lain, kita menggunakan masker. Kalau masih sehat tidak usah, karena daya tahan tubuh kita kan sudah bagus. Nah, virus masuk tadi kan karena adanya daya tahan tubuh rendah. Sehingga kalau sehat tidak usah pakai masker, nanti borong-borong masker habis nanti. Itu ya. Jadi nggak perlu. Enggak, yang penting kita jaga kesehatan, makan-makan bergizi, kemudian lingkungan sehat, kemudian minum minuman tradisional jamu yang seperti dari kunir, jahe, lengkuas. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi Oke. tidak perlu kita pakai masker kalau kita tidak sakit. Nggak usah borong masker. Tidak usah. Berlebihan sekali gitu ya. Kita tidak boleh panik. Pemborosan kan, Bu. juga ya Bu ya. Yang penting sehat, insya Allah virus itu akan mati sendiri, tidak bisa masuk. Pertahanan daya tahan tubuh kita kuat, tidak bisa. Oke. Oke, baik. Ini masih ada hal-hal yang nantinya juga akan kita obrolin ya, Pak Bambang, Bu Yuda. Yang jadi untuk Anda tetap stay tune terus di 103,9 Purwongsara FM Lamongan. 103,9 Family Radio Station Prameswara. 103,9 Family Radio Station Prameswara. Purwongsara 103,9 FM The Family Radio Station. Untuk Anda yang masih setia di ajang Semangat Pagi, terima kasih tentunya. Dan dari awal kita sudah ngobrolin soal corona atau mengenal lebih lanjut lagi tentang virus yang satu ini yang banyak di antara kita mungkin Anda salah satunya yang sempat khawatir. Tapi tadi beberapa pernyataan dan juga penjelasan dari Pak Taufik Hidayat, Pak Bambang, dan juga Bu Yuda bahwa memang tidak perlu dikhawatirkan terlalu karena tergantung bagaimana daya tahan tubuh kita. Nah, ngomongin daya tahan berarti nyambungnya nanti ke Germas, gerakan hidup sehat. Nah, hidup sehat ini berarti menyangkut tentang makanan, aktivitas. Nah, mungkin bisa dijelaskan? Bu Yuda, silakan. Terima kasih. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini dicanangkan oleh Bapak Presiden Inpres nomor 1 tahun 2017. Bahwasanya dengan gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan baik diri sendiri maupun kelompok. Ini dengan sendirinya nanti kita akan sehat. Yang pertama diantaranya yaitu melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Tapi kalau minggu biasanya kita mince ya, minggu ceria di alun-alun. Kemudian memeriksakan kesehatan secara rutin minimal 3 bulan atau 6 bulan sekali. Kalau mau di alun-alun itu ada dari Dinas Kesehatan, itu menyiapkan pemeriksaan gratis juga untuk cek kolesterol,
hipertensi, diabetes, dan asam urat. Kemudian mengkonsumsi sayur dan buah. Jadi minimal pagi, siang, sore. Ini kan vitamin ya, jadi sangat cocok sekali untuk cegah anti corona tadi juga dengan makan buah dan sayur untuk daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga tidak merokok. Kemudian indikator yang keempat Germas, yaitu membersihkan lingkungan. Di Kabupaten Lamongan sudah ada program LGC, Lamongan Green and Clean, luar biasa. Itu menurut kami sangat-sangat bagus untuk mencegah penyakit maupun untuk kesehatan semua masyarakat di Kabupaten Lamongan. Program dari Bapak Bupati Lamongan, Pak Haji Fadli beserta Pemkab. Kemudian menggunakan jamban sehat. Indikator selanjutnya. Kemudian yang terakhir tidak mengkonsumsi alkohol. Untuk cegah corona ini, makan makanan gizi seimbang, rajin olahraga dan istirahat cukup, cuci tangan pakai sabun, jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, minum air putih 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan penyakit. Nah, ini. Bila demam dan sesak, segera ke fasilitas kesehatan. Yang terakhir, jangan lupa berdoa. Sebelum makan. Kita terus bersyukur dengan bahagia, insya Allah itu enggak sehat terus, enggak sakit. Enggak ada sakit. Pusing aja enggak ya? Enggak. Jangan lupa bahagia. Jangan untuk lupa cegah bahagia. Nah, ini cara-cara yang memang sebenarnya sudah mau tidak mau hal-hal kecil seperti ini sebenarnya sudah diterapkan. Sudah. Namun kadang-kadang di antara kita paniknya itu di nomor satu kan ya Bu ya? Karena barangkali itu melihat berita terus ketakutan sendiri begitu. Benar. Tadi yang sampaikan oleh Pak Kadinkes juga Pak Bambang, kalau kita sehat ya enggak mungkin corona itu masuk ke kita virusnya gitu aja. Virusnya yang takut sama daya tahan tubuh kita. Ya. Oke, jadi cara-cara atau tata cara Germas, cara hidup sehat ini pun bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana seperti mengkonsumsi makanan yang sehat, sayuran dan juga buah. Betul. Lalu tadi melakukan aktivitas fisik, tidak merokok, membersihkan lingkungan, menggunakan jamban sehat dan juga memeriksakan kesehatan secara rutin. Bahkan di Mincet juga ada. Betul. Bisa periksa di sana. Betul. Ya. Oke, terima kasih Bu Yuda Sama-sama. untuk informasinya, Pak Terima kasih, Dr. Mbak Bambang, Lia. Pak Husen, terima kasih untuk sudah datang ke sini. Ini Pak Alhamdulillah, Taufiknya matur nuwun, karena ada acara ya, repot juga hari ini schedule padat. Terima kasih tentunya untuk informasinya Alhamdulillah. dan tidak perlu khawatir, harap tenang saja dengan virus corona yang datang ini ya. Untuk Anda Sobat Prameswara tetap stay tune terus di 103,9 Prameswara FM Lamongan.